Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah para bapak jamaah sekalian di Masjid Al-Hidayah, kita kembali dipertemukan oleh Allah di malam hari ini seperti biasa dalam kajian tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita sama-sama mengkaji kisah para nabi yang kita ambil pelajaran-pelajarannya, khususnya untuk mengokohkan bangunan keluarga ya kita yang mewarisi tradisi-tradisi dari para nabi, untuk bisa kita terapkan agar bisa ya membawa bahtera keluarga, dan otomatis kalau keluarga baik maka masyarakat akan menjadi baik. Sekarang kita masuk di pembahasan kisah Nabi Ayub ya. Jadi kita berurutan ya, sesuai dengan urutan para nabi, sesuai dengan zamannya. Kita masuk ke kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mungkin sebelumnya sudah mengenal ya, mendengar bahwa Nabi Ayub ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kisahnya kepada kita ya sebagai pelajaran ya, contoh teladan di dalam kesabaran ya menghadapi musibah. Walaupun Nabi Ayub sendiri bukan termasuk Nabi Ulul Azmi ya. Yang disebutkan Ulul Azmi itu kan ada 5, yaitu siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, satu lagi siapa? Ismail ya. Enggak, kalau disingkat tuh Mimin. Mimin itu Nabi Nuh, satu lagi Nabi Nuh, Mimin ya. Jadi siapa? Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh, Mimin. Jadi itu Nabi Ulul Azmi. Jadi Ayub tidak termasuk. Ya, tetapi kisahnya hanya sedikit ya yang disampaikan dia tentang musibah yang dihadapinya ya. Jadi tidak diceritakan hal-hal yang lain, dakwah dan sebagainya, tidak. Jadi dalam Al-Qur'an paling tidak di 2 surat ya. Surat yang pertama tadi di surat Shad ayat 41 sampai ayat 44. Lalu di surat Al-Anbiya juga ada, hampir mirip, cuman lebih sedikit ayatnya. Di surat Al-Anbiya itu hanya 2 ayat, ayat 83 dan 84. Di surat Al-Anbiya hanya 2 ayat, 83 84, dan bunyinya mirip. Ya, bunyinya mirip. Di surat Shad tadi yang kita baca ya, Wadkur, dan ingatlah abdana, hamba kami Ayub, yaitu Ayub, idnada rabbahu, ketika menyeru Tuhannya, ani, bahwasannya aku, masaniyah syaitan, telah menimpaku ya godaan setan, ya binus bin, yang berupa penderitaan,
wa adzabin dan bencana. Kalau di surat Al-Anbiya ya itu bunyinya wa ayyuba ya, dan Ayub. Ya ini atop ya ke sebelumnya. Maksudnya sama ya, ingatlah ya Nabi Ayub. Idnada rabbahu, ketika dia menyeru Tuhannya, ani masaniyadurru. Ya, kalau di sini bahasanya sesungguhnya telah menimpaku dulu bencana. Kalau yang ayat tadi masaniyah syaiton binus bin wa adab, maknanya hampir sama. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau Maha penyayang dari para penyayang. Ya, ini perkataan yang diucapkan Nabi Ayub alaihissalam adalah di puncak ya penderitaan yang dia hadapi. Ya, di puncak penderitaan yang dia hadapi, beliau baru mengucapkan kata-kata ini. Ya, sebelumnya Nabi Ayub itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kenikmatan. Jadi sebelumnya adalah orang kaya, banyak keturunannya, banyak hartanya, sangat banyak sekali. Ya, dan beliau melaluinya juga cukup lama dalam keadaan senang. Itu cukup lama, itu 70 tahun, selama 70 tahun. Sebagaimana nanti akan menjadi ucapan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, tetapi dalam kondisi yang diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah itu, tiba-tiba kemudian Allah mengujinya setelah itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang cukup berat. Ya, dan tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ujian yang paling berat ya itu diberikan kepada para nabi. Jadi manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Ya, kalau manusia biasa tidak setingkat nabi. Jadi semakin Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, meninggikan derajatnya, maka Allah akan memberikan ujian yang lebih berat lagi. Ya, kalau ujian para nabi itu diberikan kepada kita manusia biasa, ya mungkin tidak akan sanggup untuk memikulnya. Makanya mereka menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Nah, Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta yang dia miliki itu yang banyak itu lenyap seluruhnya. Tidak hanya harta, tetapi juga keluarganya, anak-anak yang banyak itu meninggal semua. Ya, meninggal semua, yang tersisa hanya istrinya, ya, dan 2 saudaranya. Yang lainnya meninggal. Jadi keluarga, ya, harta Allah ambil, ya, keluarga Allah ambil, anak-anaknya semuanya. Tidak cukup di situ, ya, juga Allah timpakan ya ujian, musibah bahkan kepada jasadnya. Jasad ya, yang menimpa jasadnya itu terkena penyakit. Disebutkan penyakitnya penyakit lepra ya, penyakit kulit ya, penyakit kulit. Dan penyakitnya itu sangat parah ya, sangat parah sampai tidak ada di dalam tubuh Nabi Ayub itu kecuali semua ya terkena penyakit ya, kecuali hati dan lisannya ya, hati dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah ya, yang tidak terkena, semuanya terkena ya, sampai dijauhi oleh banyak orang ya, orang baik, orang yang jauh ataupun orang yang dekat sekalipun juga menjauhinya ya, tidak mau ya mendekat kepadanya, sampai dibuang ke tong sampah ya, dibuang ke tempat sampah sampai terinjak-injak oleh hewan dan sebagainya ya, sampai kemudian oleh Allah ya diselamatkan ya. Tetapi yang menarik
selain kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dalam kisah ini, ya juga ini menjadi teladan kesetiaan seorang istri. Ya, jadi istrinya itu sebagai contoh ya kesetiaan, ya, senantiasa bersama Nabi Ayub alaihissalam baik dalam suka dan duka. Ya, ini adalah istri yang soleha yang kita harapkan. Ya, yang tidak hanya mau bersama dalam keadaan senang, ya, tetapi juga dalam keadaan susah. Ya, di mana orang-orang meninggalkan, ya, tetapi istri Nabi Ayub itu tetap setia, ya, mendampingi, ya, Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub sendiri keturunan dari Nabi Ishak. Ya, jadi kakeknya itu namanya Al-Is, ya, bin Ishak, keturunan Nabi Ishak. Karena kan nabi-nabi setelahnya keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, ya. Jadi nanti Nabi Muhammad dari Nabi Ismail. Dan istrinya juga keturunan Nabi Yusuf. Ya, keturunan Nabi Yusuf istrinya itu. Namanya disebutkan itu Rahmah, ya. Rahmah. Namanya itu. Sampai tidak ada lagi, ya, harta, jangankan harta, ya, benda, ya, untuk makan aja kesulitan, ya, sampai istrinya lah yang harus berusaha, yang harus bekerja, ya, untuk mencari suap nasi. Yaitu bekerja kepada orang, menjadi pembantu, ya, dipekerjakan lalu mendapat upah, lalu diberikan, ya, makan. Sampai ketika semakin tersebar, ya, berita akan sakitnya Nabi Ayub itu, diketahuilah bahwa itu adalah istrinya Nabi Ayub, sehingga orang-orang, ya, tidak mau lagi untuk mempekerjakan istrinya itu karena takut terkena, ya, tertular, gitu, dengan penyakit itu. Ya, akhirnya memang dalam waktu yang lama, ya, cukup lama, istrinya terus bekerja, ya, kepada orang. Tapi pada suatu ketika, ya, orang-orang mengetahui, ya, dan mereka tidak mau lagi memperkerjakan istrinya itu. Ya, maka istrinya tetap, ya, berusaha, ya, mencari cara, ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan harta, yang mendapatkan uang untuk makan, begitu. Maka akhirnya dia berinisiatif untuk menjual rambutnya, menjual kepang rambutnya itu. Ya, yang pertama rambut bagian kanan boleh dia jual kepada perempuan, ya, mungkin waktu itu berharga, ya. Perempuan yang terhormat, ya, punya kedudukan, gitu. Orang kaya, dijual, dibeli dan belikan makanan, ya. Hari berikutnya ingin mencari lagi, barangkali, ya, ada orang yang mau mempekerjakan, tetapi ternyata orang-orang juga menolak lagi, tidak ada yang mau, ya, maka terpaksa kemudian menjual, ya, sebelahnya lagi, rambut sebelahnya lagi. Ya, sampai kemudian Nabi Ayub bertanya, ya, dari mana engkau mendapat makanan ini? Ya, kata Nabi Ayub itu, istrinya tidak mau memberitahukan, sampai kemudian memaksa Nabi Ayub dan ingin tahu, saya tidak akan memakannya sebelum saya mengetahui dari mana engkau mendapatkan. Ya, akhirnya kemudian terpaksa istrinya membuka kerudungnya dan terlihatlah, ya, kepalanya itu sudah gundul, tidak ada rambutnya. Maka ketika itulah Nabi Ayub mengatakan doa ini. Ya, jadi ketika melihat istrinya dalam keadaan botak, sudah tidak ada rambutnya, Nabi Ayub mengatakan, inni massaniyadul wa anta arhamur rahimin. Ya.
sesungguhnya ya aku telah tertimpa dengan bencana dan engkau adalah maha penyayang dari para penyayang. Jadi selama ini Nabi Ayub alaihissalam itu tidak pernah berdoa kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit. Ya hanya ketika sudah melihat ternyata istrinya sudah bersusah payah, ya sudah tidak ada jalan lagi gitu ya. Ya, sampai harus menjual rambutnya, maka ketika itulah Nabi Ayub alaihissalam mengucapkan, sebelumnya tidak pernah. Bahkan ketika disuruh oleh siapa istrinya ya, atau saudaranya, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah ya agar Allah segera mengeluarkanmu ya dari bencana, dari musibah ini. Maka Nabi Ayub mengatakan, ya aku malu kepada Allah. Ya karena Allah sudah memberikan kenikmatan kepadaku itu ya selama 70 tahun. Saya baru berapa tahun? Ya. Gitu. Saya ingin terus bersabar, bertahan. Ya, karena kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada saya, yaitu selama 70 tahun lamanya, ini baru berapa tahun? Ya, ada yang menyebutkan Nabi Ayub itu dalam musibah itu ada yang menyebutkan 7 tahun, beberapa bulan, ada juga yang menyebutkan, dan barangkali ini yang paling sahih itu 18 tahun. Selama 18 tahun menghadapi ujian itu ya, jangankan 18 tahun ya, kita hanya beberapa, misalnya 1 bulan aja kan udah. Ini dalam penyakit yang seperti itu, bahkan penyakitnya itu si dagingnya itu terkelupas sampai terlihat ya tulang urat-uratnya itu sampai terlihat. Tidak ada orang yang mau mendekatnya, tidak ada orang yang mau melihatnya, hanya istrinya saja yang selalu menemani. Kalau buang hajat dituntut oleh istrinya itu. Ya, itu karena saking lemahnya. Sampai suatu ketika nanti juga disebutkan di surat Shad ini. Nabi Ayub ini pernah istrinya itu pulang terlambat. Sedangkan dia ingin buang hajat, dia datang terlambat. Nabi Ayub mengatakan dia bersumpah gitu. Saya bersumpah kalau saya sembuh nanti saya akan cambuk dia gitu. Istrinya itu, saya marah gitu, kesal Nabi Ayub itu kepada istrinya. Ya. Nah nanti ketika Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan itu, yaitu dia bernazar ya, bersumpah. Ya harus mau tidak mau harus dilaksanakan. Dan sumpahnya itu, saya akan cambuk ya istri saya itu sebanyak 100 kali. Sumpahnya itu kata Nabi Ayub. Ya, tapi nanti oleh Allah diberikan keringanan dari sumpahnya itu kan. Karena mau tidak mau yang namanya sumpah harus dilaksanakan. Ya, sampai suatu ketika, nah di sini bagaimana kemudian setelah itu Allah menyembuhkan ya, ketika Nabi tidak lama ya setelah Nabi Ayub berdoa ya, mengatakan dalam ayat ini ya, anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Kalau di surat Al-Anbiya itu fastajabna lahu, maka kami kabulkan baginya. Jadi setelah berdoa itu kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakasyafna, dan kami hilangkan ma bihi, apa yang menimpa ya kepadanya, min durin, dari bencana itu, wa atainahu ahlahu, dan kami berikan kepadanya keluarganya. Nanti dikembalikan seperti semula. Wa mislahum, ya sebanyak jumlah mereka, ma'ahum, bersama mereka, rahmatan, sebagai rahmat, min indina, dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang tekun beribadah. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan kalau orang itu beribadah, pasti Allah akan menolongnya. Ya, kalau di surat Shad tadi hampir mirip dengan ayat tadi.
Nah, bagaimana kemudian Allah menyembuhkan Nabi Ayub itu? Di sini disebutkan di surat Shad tadi yang dibaca, ya, urkud birijlika, hentakanlah ya bumi, maksudnya hentakanlah bumi dengan kakimu. Ini ketika istrinya terlambat, ya, belum pulang, ya, Nabi Ayub itu kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Ya, lalu keluarlah air. Ya, dari hentakan kakinya itu keluar hadza mugtasalun baridun wa syarab. Ya, air ini adalah mugtasalun, untuk mandi. Ya, wa baridun, yang sejuk, ya, wa syarab, dan juga untuk minum, untuk diminum. Jadi melalui air yang Allah Subhanahu wa taala pancarkan, ya, berkat hentakan dari Nabi Ayub itu. Nah, air itu kemudian dipakai untuk mandi, ya, dan setelah mandi itu kemudian tubuhnya kembali, ya, seperti semula, penyakit itu hilang, ya, dan kemudian minum yang ada di dalam semua tubuhnya itu kembali sehat seperti semula. Ya, sampai ketika istrinya datang itu dia tidak mengenali, karena sangat berbeda. Apakah di manakah, bertanya di mana Nabi Allah yang sedang diuji itu, di mana? Kata istrinya itu, ya, gitu. Aku melihatmu itu sangat mirip dengan suamiku yang dulu, gitu, sangat mirip. Ya, lalu kata Nabi Ayub, ya, ini adalah saya, ini adalah aku, ya, Nabi Ayub. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesehatan, ya, Nabi Ayub alaihissalam, dan bahkan Allah jadi yang tadinya hilang diambil oleh Allah itu, ya, ini kemudian dikembalikan lagi semuanya, ya, dari mulai tadi harta, ya, keluarga, jasadnya, tubuhnya, satu persatu oleh Allah kembalikan lagi, ya, jasadnya Allah kembalikan seperti semula. Setelah itu harta, ya, jadi tiba-tiba datang awan. Setelah itu ada 2 awan, ya, yang kemudian awan itu menaungi suatu tumpukan, ya, maka kemudian menurunkan emas, ya, emas gitu, ya, dan juga yang satunya lagi menurunkan perak. Jadi dikembalikan oleh harta kekayaannya, ya kan. Lalu setelah itu hidup lagi berbahagia dengan istrinya dan melahirkan anak-anak lagi. Setelah itu dikembalikan, keluarganya juga dikembalikan. Berarti umurnya sudah 90 tahun, Ustaz. 70 sampai 18, ya. Punya anak lagi. Setelah itu. Jadi kan wa wahabna lahu ahlahu, kami berikan lagi kepadanya, ya, keluarga yang semisal dengan mereka. Ya, anaknya banyak, kemudian lahir banyak lagi anak. Sejumlah, ini enggak disebutkan jumlahnya berapa anaknya. Banyak, ya, kalau banyak kan yang namanya banyak berapa? Si lebih dari 3 ini. Rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami, wa dzikra liul albab, dan peringatan, pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah, lalu bagaimana tadi dengan sumpahnya? Ini kan sudah sembuh. Ya, Nabi Ayub bersumpah akan mencambuk istrinya itu. Dia sudah bersumpah kalau sembuh, sekarang sudah sembuh. Maka kata Allah untuk melaksanakan, untuk kifarat, ya, sumpahnya itu, kata wahud biyadika digsan, dan ambillah dengan tanganmu, ya, seikat rumput ranting. Jadi seikat berarti kan banyak, ada beberapa, mungkin sampai 100. Karena kan sumpahnya itu tadi mencambuk istrinya 100 kali. Nah, sekarang rumput-rumput itu atau ranting itu diikat, ya, fadrib bihi, ya, lalu pukulkanlah dengan rumput itu. Jadi sekali pukulan, gitu. Jadi sekali, dan itu pun tidak menyakitkan. Itu hanya sebagai
untuk merealisasikan sumpahnya saja. Dengan cara seperti itu sudah terbebas ya dari sumpahnya itu. Hanya dengan sekali saja. Ya, yang berisi banyak ranting-ranting itu. Jadi cukup sekali. Wala tahnas, dan janganlah melanggar sumpah, kata Allah. Ya, inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Ayub itu sebagai orang yang sabar. Ni'mal abdu, ya, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang kembali kepada Allah. Bayangkan ya, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam itu dalam waktu yang sangat lama, 18 tahun. Ya, tidak berdoa karena malu, karena mengingat nikmat Allah. Nah, ini adalah adab kepada Allah yang paling mulia, ketika seseorang itu merasa malu dengan nikmat yang banyak yang Allah berikan. Kalau sudah punya perasaan itu, ini adalah ciri ya hamba Allah yang benar, yang sangat dekat dengan Allah. Jadi merasa malu nikmat yang Allah berikan. Ya, kadang orang sudah diberi banyak nikmat masih saja mengeluhkan begitu. Karena Nabi Ayub, dia diberikan sakit yang luar biasa itu tidak mengeluh. Bahkan doanya pun tidak langsung kalau kita lihat. Ya, tidak secara langsung Nabi Ayub mengatakan, ya Allah sembuhkan saya, tidak. Dia hanya mengatakan, ini masanya dulu. Sesungguhnya aku tertimpa bencana, sudah saja. Itu hanya segitu saja. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah penyayang dari para penyayang. Hanya begitu saja redaksi doanya itu. Tidak sampai ya Allah sembuhkanlah aku, sembuhkan. Gitu ya. Ini menunjukkan ada rasa malu kepada Allah. Ya, sedangkan nikmat yang Allah berikan banyak, ya lebih panjang waktunya. Begitu. Sedangkan dikasih musibah, ya baru tidak sepanjang nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau kita merhatikan nikmat Allah, itu justru jauh lebih besar gitu ya, daripada musibah yang kita hadapi. Maka dari situlah ya orang bisa bersabar ya, menghadapi musibah, dan tentu musibah itu bagi orang beriman ya baik, pada akhirnya akan menjadi baik, akan menjadi kifarat ya bagi dosa. Tidaklah gitu ya menimpa orang beriman itu rasa sakit, bahkan misalnya terjatuh, terkena duri, misalnya ya apapun, musibah sekecil apapun bagi orang beriman itu, kalau dia bersabar, itu menjadi kifarat bagi dosa-dosanya. Ya, kifarat menjadi dosa-dosanya dari dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya meneladani ya bagaimana kesabaran ya Nabi Ayub alaihissalam ya. Karena ya hidup kita ya akan terus berubah ya antara susah dan senang. Maka bagi orang beriman seluruh kondisi ya berpindah-pindahnya itu tetap akan menjadi baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'mini, menakjubkan urusan orang beriman itu ya, in asobatku sarro syakaro, kalau dia ditimpa dengan kesenangan dia bersyukur, wa huwa khairul lahu, maka itu baik baginya. Wa in asobatku darro sobaro, apabila ditimpa dengan kesengsaraan, penderitaan ya, maka dia bersabar, wa huwa khairul lahu, itu baik baginya. Jadi semuanya baik bagi orang beriman. Sehingga bagi orang beriman itu pasti takdir orang beriman itu baik. Hanya yang baik itu ada yang manis, ada yang pahit, ada susah, ada senang, tapi semuanya baik. Berbeda dengan takdir orang kafir, semuanya buruk. Takdir orang kafir buruk. Nah, yang buruk itu sama, ada yang manis, ada yang pahit. Cuman semuanya buruk karena tidak tidak akan menyelamatkan dia. Tetap saja akhirnya akan masuk ke dalam neraka, dan itu semuanya buruk. Maka kita bersyukur ya sebagai orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan.
Ya, silakan. Ini Nabi Ayub itu usianya itu mungkin bukan 90 ya, lebih mungkin. Karena kan 70 tahun itu ketika beliau mendapatkan nikmatan. Tapi sebelum itu kan dia ada fase anak-anak, fase remaja gitu kan. Nah itu kan mungkin Iya. fase-fase itu berapa tahun. Kemudian setelah 18 tahun itu kan melahirkan lagi anak-anaknya yang jumlahnya banyak juga. Jadi mungkin lebih dari 100 tahun. Mungkin nggak disebutkan ini ya, angka persisnya berapa sih usianya. Cuman ada di dalam riwayat itu mengatakan itu tadi, dia merasa malu kepada Allah sudah memberikan nikmat padaku 70 tahun, ya kan. Itu sebelum 70 tahun lagi, jadi sebetulnya inginnya sebanding gitu Nabi Ayub itu. Saya bersabar ya menghadapi musibah 70 tahun lagi, karena dia sudah dapat nikmat 70 tahun. Tapi disebutkan dalam riwayat itu 18 tahun menghadapi musibahnya itu. Ya, dan disebutkan itu 70 tahun itu dalam keadaan sehat gitu. Sehat, tidak ada sakit, tidak. Ya bisa jadi dari sejak lahir mungkin 70 tahun itu. Dalam keadaan sehat kan bahasanya itu. Ya setelah itu kan kemudian dapat nikmat lagi, banyak punya anak lagi, itu berarti kan lama lagi gitu waktu setelah itu. Cuman tidak disebutkan jumlah persisnya berapa. Karena memang kisah-kisah para nabi itu kan banyaknya ya kita tidak tahu semua gitu ya tentang kisahnya, nggak tahu semua karena memang tidak semuanya diberitahukan. Ya itu menunjukkan bahwa ilmu yang Allah berikan itu sedikit. Ya jadi yang lebih penting ada informasi yang jadi poin pentingnya gitu ya untuk kita ada di kisah para nabi itunya, itulah yang kemudian harus jadi pelajaran gitu buat kita. Ya kalau hal-hal yang tidak tahu ya sudah, tidak perlu memaksakan. Ya, berapa usia semuanya kan tidak diberitahukan. Yang jelasnya berapa tahunnya itu. Mungkin kalau wanita kan dilarang nyambung rambut pakai apa dulu namanya cemara ya, potongan rambut. Nah kalau ini istri Nabi menjual rambutnya untuk dijadikan ini juga kan, dijadikan cemara juga. Apa namanya rambut palsu atau gimana Pak? Ya, dulu Saya itu kan nyambung. ibu-ibu tuh suka untuk rambutnya kan suka disambung. Nah itu pakai kan rambutnya banyak yang pendek. Nah untuk disambung itu kan harus panjang. Mereka menggunakan namanya cemara. Cemara itu ya rambut juga. Ya rambut yang disambungkan gitu. Nah ini istri Nabi menjual rambutnya diperbolehkan gitu atau gimana sih? Ya kalau kisahnya seperti itu apa namanya syariat antara nabi kan bisa berbeda. Apa namanya? Kita meyakini dulu prinsip utamanya bahwa nabi itu tidak mungkin melakukan dosa. Dalam arti maksum kan dijaga oleh Allah. Kalau istri kan istrinya tidak maksum, cuman kalau dia istri yang soleha pasti hukum-hukum yang haram mesti ditinggalkan. Ya kalau ada kisah-kisah seperti itu ya kita harus menilainya positif dalam arti pertama
antara satu nabi dengan nabi lain ya secara rincian syariat kan berbeda. Tentang yang dihalalkan, yang diharamkan itu bisa berbeda. Ya, yang kedua bisa jadi kalau misalnya ada ya bisa misalnya diharamkan tapi kemudian melakukan ya dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat misalkan tidak ada lagi cara untuk mencari uang, mencari makan. Kecuali dengan cara seperti itu yang kalau memang haram gitu ya. Kita kan belum tidak memastikan juga apakah di syariat pada saat itu haram atau tidak. Kalaupun haram gitu. Dalam kondisi darurat itu kan jadi boleh. Ya, darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, sesuatu kondisi darurat itu bisa menghalalkan yang tadinya haram. Ya, orang tersesat misalnya di gunung di mana di hutan ya. Tidak ada yang bisa diamalkan kecuali bangkai. Bangkai itu kan haram. Urimat alaikum maitatu, diharamkan bangkai. Nah, dalam kondisi darurat kalau dia tidak makan bangkai dia akan mati. Maka menjadi halal makan bangkai itu. Dalam kondisi darurat seperti itu. Ya, tapi benar-benar darurat ya, bukan sebenarnya kita bisa mencari usaha tapi mengklaim diri darurat ya, itu juga harus benar, daruratnya harus benar. Kan orang sebetulnya dia masih bisa usaha yang lain gitu kan, tapi malah mencuri dan sebagainya dengan alasan darurat. Padahal masih bisa usaha yang lain, itu tidak bisa. Ya daruratnya benar-benar darurat gitu. Ya. Jadi seperti itu kita pahaminya bahwa nabi, para nabi atau orang-orang soleh pengikut nabi ya, yang bersama dengan nabi, mereka tidak mungkin melanggar syariat. Tidak mungkin melanggar syariat. Begitu. Ada lagi, Pak? Ya. Cukup ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.